Nah, jadi chapter 2-nya dari buku Garcia ini ya, bicara soal layered arsitektur ya, itu istilah yang dipakai oleh Garcia. Dan sesungguhnya seluruh lapisan jaringan komunikasi kita itu kayak kue lapis ya, didesainnya berlapis-lapis. Terutama seperti yang kita udah diskusikan tadi ya, adalah salah satunya menjaga interoperability itu. Jadi saya tunjukin dulu ya ini gambarnya ya dari Garcia ya. Ini namanya Seven OSI layer ya. Ini Open Systems Interconnection Layer, ini standar dan standar internasional ya. Jadi orang kalau bicara tentang skema bagaimana memahami jaringan telekomunikasi atau internet, kalau ngomong Seven OSI layer, lapisan yang seperti ini ya. Nah, ini lapisan konseptual sebenarnya ya. Di bagian paling bawah ini ada lapisan fisik namanya physical layer. Di atasnya data link, di atasnya lagi network, di atasnya lagi transport, terus session layer, presentation layer, application layer. Nah, ini jumlah layernya 7. Ini konsep yang standar yang biasanya kita pakai untuk memahami jaringan telekomunikasi. Tapi ada sistem yang lain ya, konsep yang lain disebut TCP/IP layer, itu jumlah layernya lebih sedikit ya, karena penyederhanaan supaya simplifikasi. Tapi ini yang standar internasional kayak gini. Nah, yang paling atas ini ya, application layer, ini berurusannya sama user nih. Jadi kalau user misalnya berhadapan dengan komputer ya, dia berinteraksi ya, misalnya web browsing atau nulis email atau apa, dia tuh berurusan cuma bersentuhan sama aplikasi mailnya atau aplikasi browsernya atau aplikasi Zoom kayak kita gitu ya. Dia nggak ngurus hal-hal yang lain karena hal-hal yang lain diurus oleh masing-masing layer ini. Jadi kalau kita membahas 7OC layer, yang kita bayangkan adalah setiap layer punya tugasnya. Dan seluruh jaringan komunikasi yang begitu kompleks itu dipecah-pecah tugasnya supaya kita bisa pahami terpisah dengan modular gitu ya. Kalau kita punya sistem itu modular, kalau saya mau ganti di session layernya, saya ganti sistemnya dengan yang lain ya, masukin blok komponen Lego yang lain gitu ya, kalau kita bayangin, itu bisa connect gitu ya, sehingga dengan demikian ya seluruh jaringan itu bisa berevolusi terus sih. Kalau kita nggak suka teknologi di satu layer doang ya, kita copot, kita ganti yang lain. Yang penting dia tahu teknologi baru itu berkomunikasi ke layer atasnya seperti bagaimana dan ke layer bawahnya seperti gimana, nanti jaringannya jalan lagi. Ya, itu memang apa konsep dasar yang dibangun ketika internet itu mulai ya, supaya kita punya building block yang semacam itu ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah setiap jaringan ini tugasnya apa ya. Lalu di lecture notes ini ada penjelasannya ya. Physical layer misalnya melakukan transfer data bit secara fisik. Ya, jadi yang lewat itu benar-benar besaran fisika ya, tegangan, arus, cahaya, gelombang radio gitu ya. Itu yang dipancarkan lewat medium. Sisanya yang lain di bagian atas ini virtual nih. Isinya informasi bit 1010. Tapi yang di bagian bawah ini fisik. Karena di bagian bawah ini ada medium fisik kita. Ya, entah itu kabel tembaga, kabel fiber optik atau udara, radio atau air gitu ya. Apapun di sini ini fisik. Yang di bawah beneran terjadi transmisi fisik besaran listrik gitu ya. Nah, lalu data link layer itu ada di atasnya ya. Data link layer itu punya tugas khusus yang utama adalah error control sama flow control. Jadi kalau bit ini lewat di bagian bawah sini ya, begitu datanya. Jadi data itu ya kalau dari A mau ngalir ke B, mesin B ini ya, dia masuk dari application layer, terus datanya turun sampai bawah ya. Begitu sampai bawah dirubah jadi besaran fisik, ditransmisikan, nyampe ke mesin lain. Nah, mesin lain ini akan naikin datanya ke data link layer atasnya. Ya, tapi IP address ya, alamat dari mesin ya, adanya di network layer. Jadi typically data itu naik ke data link layer, terus naik ke network layer untuk dibacain alamatnya, lalu diturunin lagi ke fisik untuk ditransmisikan ke mesin berikutnya. Karena abis dia baca alamat, dia tahu dia mesti lempar kemana paketnya, gitu ya. Sehingga di gambar ini ya, mesin-mesin yang ada di tengah ini digambarnya sampai network layer, sampai layer ketiga karena untuk pembacaan alamat. Ya.
Lalu paket datanya nanti tektokan ya di mesin-mesin yang ada di tengah jaringan ini. Tapi kalau udah sampai mesin B yang di ujung masuk ke physical layer-nya, dia naik ke data link, naik ke network layer. Lalu network layer-nya nanti mengenali, oh paket data ini untuk saya, gitu ya. Nanti dia naikin ke atas lagi, ke transport layer, session layer, presentation layer, sampai ke aplikasi, gitu ya. Jadi antara ujung aplikasi ini berkomunikasi sama ujung aplikasi B ini komunikasinya virtual nih terjadinya ya, komunikasi yang real yang fisik terjadi di bawah begitu ya. Lalu begitu naik setiap layer, maka setiap layer itu membaca informasi yang dikirim oleh layer lawannya yang sederajat karena mereka saling memahami bahasanya, terus berkomunikasinya virtual begitu ya. Nah, kita lihat lagi ya. Jadi data link layer ini tugasnya adalah error control. Jadi kalau bit yang lewat di jalur fisik naik sampai data link layernya akan ngecek ya datanya ada error atau enggak. Kalau ada error, kalau dia bisa koreksi, dia akan coba koreksi. Kalau enggak, dia minta sebelah sono untuk kirim lagi. Ya, tapi dia berarti harus bisa ngenalin kalau data itu error. Nah, nanti error detection, error correction itu kita lihat tuh di eh, bab berikutnya ya, bab 3 di pembahasan bab berikutnya. Nah, kalau Bapak-Bapak belajar sistem komunikasi digital di situ juga ada sih mekanisme error control ya. Salah satu yang penting duduknya di data link layer ini ya. Lalu kalau flow control ini itu adalah untuk mengatur aliran ya. Kapan dia nge-sense mesin sebelah sana kewalahan dengan data yang kita genjot dari sebelah sini terus dia ngerem. Jadi flow control itu adalah ngerem kecepatan transmisinya sih. Ya, jadi kalau ada masalah atau apa dia ngerem, kalau dia lihat pipanya bebas kosong dia ngegas gitu ya. Itu flow control. Tuh, kapan ngerem, kapan ngegas. Nah, network layer ini begitu naik ke layer 3, network layer tugasnya adalah pengalamatan atau juga disebutnya routing ya. Routing itu adanya dia baca alamat paket, lalu paket datanya mesti dia salurin ke pintu data yang mana ya. Jadi network layer itu khusus banget. Tugasnya baca alamat, lempar data, baca alamat, lempar data. Makanya ini tadi nyampenya ke network layer nih yang layer ketiga untuk baca alamat. Terus nanti kalau dia udah tahu alamatnya mesti lempar ke pintu yang mana, dia turunin lagi sampai physical layer untuk dikirim. Gitu ya. Nah, lalu di atasnya network layer ada transport layer. Transport layer ini ya menjaga komunikasi itu end to end. Jadi kalau kita lihat di gambar yang ini ya, data link layer itu menjaga komunikasi itu ke mesin yang di sebelahnya. Tapi transport layer dari ujung A sampai mesin ujung B ini dia jaga dari ujung ke ujung, gitu ya. Tugasnya mirip sama data link layer sih, yaitu error control ya. Kalau ada error dia berusaha koreksi atau minta lagi dari ujung sebelah sana. Dan flow control ya, kapan nih jaringan ini macet dia harus ngerem, kapan jaringan ini lancar dia harus ngegas gitu ya. Jadi transport layer ini error control dan flow control juga, tapi dia ujung ke ujung. Setelah melewati semua mesin yang di tengah, dia berkomunikasi sama ujungnya sebelah situ ya supaya bisa menavigasi datanya mesti gimana gitu ya. Terus karena network layernya ini cuma ngelempar-ngelempar paket berdasarkan alamat ya, di ujung sini harus disusun ulang sih paket datanya. Karena nanti kalau lewat jalur yang berbeda ya, nyampe ke mesin B gitu ya, kadang paket yang dikirim duluan nyampainya belakangan ya. Jadi susunan itu bisa berubah, nggak akur dan lain sebagainya. Ini transport layer ini nanti menata ulang sih paket-paketnya supaya jadi rapih lagi gitu ya. Nah, lalu 3 layer yang di atasnya, ini session layer, presentation layer, dan application layer ini kadang sering dijadiin satu ya secara konseptual karena mereka cukup dekat ke aplikasi sih ya. Jadi kalau aplikasi itu misalnya web browsing, email writing dan lain sebagainya, presentation layer ini sebenarnya berfungsinya lebih ke arah supaya codingan itu ya nggak sangat tergantung dari mesin. Karena setiap mesin tuh punya bahasa hardware yang bisa beda ya sama mesin yang lain. Layer presentation itu satu lapisan di atasnya dari bahasa mesin yang kadang-kadang bisa dibilang bahasa etnis mesin tertentu gitu ya. Dikodekan lagi ke atas supaya agak universal dan presentation layer itu sama tuh bahasanya sehingga masuk ke application layer itu agak seragam gitu ya. Kalau session layer ini tuh khusus tugasnya menjaga sesi.
Ya session layer ini misalnya unik terutama untuk aplikasi-aplikasi yang butuh quality of service ya. Misalnya kalau saya jalanin Skype ya, telepon seperti komunikasi voice lewat internet ya, saya pingin delay-nya itu rendah ya, karena nggak mau saya buffering gitu terus sebelah sono ngomongnya delay lama gitu, itu nggak mau saya. Jadi si session layer ini kadang-kadang difungsikannya untuk menjaga supaya network itu berkelakuan seolah-olah circuit switching. Ya kita udah belajar minggu lalu ya, circuit switching sama packet switching paradigmanya berbeda. Kalau circuit switching itu pinginnya begitu terbentuk koneksi, koneksinya itu dialokasikan untuk satu komunikasi tertentu yang secara khusus user tertentu. Terserah usernya lagi make atau enggak, tapi jalur telepon itu dedicated buat dia. Kalau paket switching itu di-share, begitu ya. Jalurnya dipakai sama-sama, yang penting paket datanya lewat, dibaca alamatnya, dikirim, udah begitu ya. Nah, session layer ini menjaga circuit switching itu tuh kalau dibutuhkan untuk aplikasi-aplikasi seperti voice over IP dan sebagainya gitu ya. Itu mekanisme seringnya ada di session layer. Nah, jadi ini kalau baca lecture notes-nya ini masing-masing ada tugasnya dijelaskan ya. Dan kalau ujian, tipikal pertanyaan yang muncul adalah coba sebut 7OC layer itu apa aja ya. Terus masing-masing layer fungsinya apa aja ya. Itu juga pertanyaan basic sih kalau Bapak-bapak menghadapi jaringan komunikasi gitu ya, apapun bentuknya ya. Terus tiba-tiba ada engineer yang bicarain mekanisme ya. Ini kita ada mekanisme begini begitu ya. Terus kalau Bapak-bapak nggak familiar ya, itu teknik apa, itu mekanisme apa ya? Hal pertama yang Bapak bisa cek adalah itu sebenarnya ada di layer mana sih mekanisme yang kamu bicarakan itu, begitu ya. Terus kalau dia sebut ya, oh itu layer 3. Nah, bisa mulai kebayang ya. Oh, itu berarti fungsinya untuk routing kali ya. Nah, lalu dia di atasnya nanti komunikasi ke sistem tertentu yang di transport layer, ke bawah dia komunikasi ke data link layer begitu ya. Sehingga kita langsung punya semacam peta struktur jaringan komunikasi kita serumit apapun biasanya masuk ke dalam skema lapisan-lapisan 7OC layer itu tuh. Sehingga kita ada cara juga membicarakan mekanisme atau teknologi yang baru yang muncul ya. Sehingga dengan demikian internet itu terus-menerus bisa berkembang dan berevolusi itu sampai kapanpun ya. Basically sekarang sih nggak kelihatan ada batasnya ya. Muncul teknologi baru ya tinggal lihat itu ada di layer mana, masuk atau enggak, bagaimana cara bicara dengan apa teknologi-teknologi yang udah ada sebelumnya. Terus yang penting bicaranya klop ya udah jalan gitu, selesai. Begitu ya. Jadi dengan sistem lapisan-lapisan inilah makanya internet itu berkembang pesat, terus nggak terkunci begitu ya. Oh kalau saya pakai komputernya Mac ya, Apple, tiba-tiba nggak bisa ngomong sama komputer yang lain, cuma bisa sama Mac doang. Nggak begitu ya. Kalau zaman dulu sebelum zaman internet tuh cenderungnya begitu. Sehingga konsumen tuh terkunci ya ke merek tertentu. Kalau saya udah punya komputernya IBM, ya udah jangan harap mau ngomong sama komputer yang lain ya, karena standarnya nggak cocok gitu. Masing-masing perusahaan apa ngeluarin standarnya dia sendiri ya. Kadang-kadang ada ya teknologi yang masih kayak gitu ya, yang ngomongan tuh rada susah ya. Apple tuh nuansanya masih gitu sebenarnya ya, berusaha proprietary ya, kadang-kadang koneksi-koneksi devices-nya dia ke benda-benda yang lain yang biasanya gampang interoperability-nya dia susah ya. Tapi itu warisan dari Steve Jobs tuh. Steve Jobs punya logikanya ya. Dia bilang, saya mau menjaga seluruh kualitas koneksi di device saya itu dari ujung ke ujung ya, sehingga user tuh nggak usah repot-repot ngoprek. Saya nggak mau bikin barang untuk dioprek sama user begitu ya. Makanya device-nya Mac juga diopreknya jadi susah gitu ya. Pokoknya beli pakai aja gitu langsung gitu ya, terus langsung maunya langsung nyaman dengan desain yang luar biasa indah gitu ya. Sedangkan kalau komputer-komputer lain, oh bisa colok sana, colok sini, oprek sana, oprek sini. Nah, tapi kalau dicolok sana, colok sini, oprek sana, oprek sini, Steve Jobs bilang, kalau gitu kita nggak bisa dong jaga kualitas pemakaiannya ya, atau kualitas experience-nya user kalau dia ngoprek sendiri. Kan nggak ada kontrolnya gitu ya. Makanya kita kontrol semua dari hulu ke hilir ya, dengan logika kenyamanan user gitu ya. Itu persoalan filsafat desain sih ya. Tapi ya ada yang suka ya sama
iPhone sama Mac ada yang nggak suka, ada yang masa dicolok aja jadi berabe gitu ya, gimana sih, produk teknologi apa itu gitu ya. Tapi itu soal selera sih ya. Nah, ini gambar yang lain ya, Seven Oscillator juga, ini gambar 2.7 ya kalau lihat di buku Garcia, eh, apa, full e-booknya. Ini menggambarkan proses yang terjadi di datanya. Kalau tadi ini gambar sebelumnya, ini gambar 2.4 ini lebih ke arah strukturnya ya, dan apa, arah komunikasinya ya. Setiap layer itu berkomunikasi dengan layer lawannya ya di titik yang lain. Kalau gambar 2.7 ini lebih memperlihatkan datanya itu yang terjadi apa sih terhadap datanya ya. Jadi kalau data itu masuk dari application layer ya, misalnya apa, website atau apa ya. Lalu sebenarnya data itu begitu turun ke layer bawahnya ya, itu dikasih header ini istilahnya. Jadi kalau di application layer berarti application header di bagian atas ini ya. Header itu basically tambahan data ya. Bisa kita bayangkan seperti datanya itu diamplopin sama data tambahan gitu ya. Lalu di amplopnya itu tertulis berbagai informasi ya mengenai paket datanya ini. Nah, informasi di header ini bisa dibaca oleh application layer lawannya di sisi sebelah sana. Gitu ya. Jadi kalau web application, bagaimana menampilkan data di website itu kan ada codingnya ya, kayak HTML begitu ya, eh, hypertext markup language. Itu sebenarnya bahasa untuk, oh kalau codingnya kayak gini menampilkan di layarnya seperti apa gitu ya. Nah, ini dibungkus oleh header-headernya yang dipahami oleh layer application ini nih untuk bagaimana memprosesnya. Lalu kalau dia turun ke presentation layernya nambahin presentation header. Gitu terus ya, turun ke session layer, tambah lagi amplopnya, turun ke transport layer ada apa, transport header tertentu ya. Turun ke network layer, di sini ditambahin network header, isinya IP address dan lain sebagainya gitu ya. Turun ke data link layer, di sini isinya error control coding dan lain sebagainya supaya bisa error correction gitu ya. Lalu di bagian ujung fisik ini, seluruh paket ini beserta seluruh amplop-amplopnya dirubah menjadi deretan bit yang dikonversi kepada sinyal fisik ya, entah itu tegangan, arus, cahaya, radio dan lain sebagainya, terus ditransmisikan di medium. Ya. Nanti sampai di ujung titik B mesinnya, datanya akan naik-naik lagi ya. Begitu naik ke data link layer sebelah sini baca amplopnya yang data link header ini. Terus kalau dia paham itu gimana cara handling data di belakangnya ini, nanti dia kerjain. Terus dia lempar ke layer atas ya. Terus baca network header ini, baca IP address gitu misalnya. Nanti dia buka terus ya sampai layer yang paling ujung. Begitu application layer ini dibuka, datanya muncul lagi ke titik B. Gitu ya. Jadi itu arus perjalanan paket datanya tuh seperti itu di dalam Seven Oscillator itu. Ya, dan masing-masing layer melakukan tugasnya masing-masing. Nah, Seven Oscillator ini juga memudahkan apa, perkembangan ya dari internetnya sendiri. Sehingga kalau saya engineer ya, saya tuh bisa kerja misalnya, oh saya punya cara baru ya buat routing, hebat banget. Semua cara sebelumnya payah gitu ya. Nah, saya bisa konsentrasi di network layer aja kerja saya. Tanpa saya harus misalnya pada saat yang bersamaan peduli bahwa di bawah itu di fisiknya saya transmisinya pakai apa ya? Apakah pakai radio atau pakai fiber optik atau apa? Saya bisa konsentrasi di metode routingnya aja gitu. Karena kalau saya nggak punya lapisan layer itu ya, tiba-tiba saya harus handling semua mekanisme yang rumit itu sekaligus begitu ya. Itu jadi luar biasa rumit. Ya kalau kalau apa, dunia internet itu tidak berpikir dalam layer ya, melainkan satu bongkahan besar, semua sekaligus ada di situ ya. Perkembangan itu jadi luar biasa lambat ya, karena nggak bisa orang ngoprek satu-satu bagian doang gitu ya. Harus dioprek semuanya sekaligus gitu ya. Makanya karena berbekal lapisan-lapisan itu juga, perkembangan teknologi yang hadirnya di internet itu ya, terasanya dibanding teknologi-teknologi lain cepatnya luar biasa perubahannya itu ya. Makanya kalau kita minggu lalu lihat jaringan-jaringan atau aplikasi yang sifatnya internet itu menambah jumlah user itu dalam 10 tahun bisa ratusan juta lagi, dan bahkan
miliaran begitu ya, yang di dalam masa-masa sebelumnya itu nggak bisa secepat itu karena perkembangan jaringannya juga nggak sedahsyat itu sih ya. Jadi itulah bahan bakarnya perkembangan internet tuh. Sampai situ dulu ada pertanyaan atau komentar nggak sebelum kita lanjut lagi dikit berapa lembar? Ada pertanyaan? Komentar? Jadi di setiap HP maupun komputer Bapak-bapak ya, itu ada mekanisme dari berbagai layer itu yang kerja sekaligus tuh. Dari berbagai aplikasi yang berbeda. Ya. Coba kita lanjut lagi dikit ya. Nah, ini model lapisan layer yang lebih disederhanakan ya. Biasanya disebutnya TCP/IP Network Architecture. Ini gambar 2.12 di buku Garcia ya. Kita lihat jadi tinggal 4 layer doang ya. Dari 7 tinggal 4 ya. Tapi kita juga bisa lihat pola ya, bahwa yang network layer ini sama transport layer ini yang ada di tengah ini nih remain intact ya, tetap ada ya. Yang network layer ini basically jadi internet layer, yang transport layer yang di atasnya ini nih. Jadi dua lapisan yang di tengah itu tetap digambarkan begitu ya, karena nggak bisa disederhanakan. Tapi bagian yang di atas ini 3 ya, session layer, presentation layer, dan application layer, jadi satu application layer aja. Kadang-kadang application layernya digambarkan menembus juga bagian-bagian transport sama internet layer begitu ya. Jadi ada overlapnya ini ya. Lalu bagian yang bawah yang lebih dekat ke fisik ini dirangkum jadi satu nih, data link layer sama physical layer jadi network interface gitu ya. Jadi kita lihat bagian atas bisa agak dirangkum, bagian bawah bisa agak dirangkum, tapi tengahnya itu nggak bisa disederhanakan tuh ya. Karena banyak mekanisme penting yang merekatkan seluruh jaringan telekomunikasi ada di tengah sini nih, di transport layer sama internet layer. Dan kebetulan transport layer ini TCP ya ininya protokol utamanya, internet layer ini IP protokol utamanya, sehingga arsitektur yang semacam ini biasanya disebutnya TCP/IP network gitu ya. Kalau ada orang yang ngomong 7OSI layer, nah berarti mengacunya ke yang 7 ini ya. Terus kalau ada yang bilang ngapain 7 gitu ya, kita bicara TCP/IP network aja. Nah itu berarti yang 4 ini nih ya. Tapi sebenarnya ini tuh semacam gambaran konseptual ya, kita memahami jaringan telekomunikasi kita supaya nggak satu bongkahan besar yang luar biasa complicated yang kita nggak bisa pahami baik-baik bagian-bagiannya gitu ya. Jadi dengan dibagi ini baik 4 atau 7 kita punya sesuatu yang lebih sederhana yang bisa kita bicarakan, kita kembangkan dengan lebih cepat ya. Nah, lalu di gambar yang ini ya 2.13 kita lihat juga ya bahwa yang di bagian tengah ini ya, yang sampai internet layer, cuma sampai layer 2 kalau di model yang 4 layer ini, atau layer 3 kalau di yang model 7 layer itu ya. Itu bendanya namanya router. Dia tuh benda yang khusus itu. Kalau di jaringan, di ruang server atau di setiap gedung ya, ada di lantai tertentu ada routernya. Itu melempar data yang ada di lantai tertentu di gedung ke lantai lain atau ke gedung lain itu. Sehingga router ini ya punya beberapa koneksi gerbang ya, gateway istilahnya gitu ya. Terus dia setiap kali harus memutuskan paket datang, dia lempar ke gedung mana, dia lempar ke lantai mana, dia lempar ke pintu yang mana gitu ya. Nah ini kerjanya dedicated tuh, cuman buat routing itu ya, makanya namanya router. Lalu router ini menjadi perekat ya antara jaringan yang satu ya. Misalnya network satu ini di gedung A, lalu network 2 ini di gedung B. Kalau di kampus kita ada sampai gedung F gitu ya. Jadi banyak network, masing-masing ada routernya. Setiap lantai juga bisa ada routernya gitu ya. Terus setiap router ini terkoneksi ke network, networknya terkonek ke banyak mesin. Ada mesin di kelas, di kantor, belum lagi gadget-gadget yang mobile berusaha koneksi lewat WiFi ke jaringan kampus juga yang pada saat yang bersamaan gitu ya. Nah jadi sebenarnya ya perekat seluruh jaringan ini adalah router ini ya.
Dan router ini kerjanya basically baca alamat dan lempar paket. Berarti dia ada di network layer 3 gitu ya. Sehingga gambaran apa jaringan kita ya, kalau kita mau bentuk ya di dalam 7OC layer atau TCP/IP layer itu ya, di bagian atas kita lihat ada protokol-protokol untuk aplikasi ya. HTTP ini untuk web browsing, SMTP untuk email, DNS ini untuk domain name ya, nerjemahin alamat-alamat yang bisa kita baca pakai huruf ke dalam IP address ya. RTP ini protokol tertentu juga untuk fungsi tertentu di aplikasi gitu ya. Lalu di transport layer ini kita punya pilihan TCP sama UDP, tapi di network layer kita cuma punya IP nih. Dan bisa dibilang IP itu adalah perekat seluruh dunia telekomunikasi. Ya karena di dalam sejarah perkembangan jaringan telekomunikasi kita akhirnya semua device itu harus bisa ngomong IP addressing untuk bisa terkoneksi. Ya sehingga di tengah ini perekat seluruh jaringan kita itu IP. Lalu di bawahnya ini ada network interface 1, 2, 3. Ini membebaskan kita untuk bisa punya modus-modus jaringan fisik yang berbeda-beda ya. Kalau saya nggak punya kabel Ethernet ya, kabel LAN, ya saya bisa pakai radio ya, pakai WiFi atau pakai 4G gitu ya. Kalau saya punya fiber optik, saya mau kecepatan tinggi ya saya nggak usah pakai kabel tembaga, saya pakai fiber optik aja gitu ya. Jadi di bawah ini bebas. Yang penting network interface-nya ini ngerti IP, bisa ngomong sama lapisan atasnya. Lalu IP-nya nanti bisa melempar lagi ke layer-layer atasnya. Udah, seluruh sistem kita bisa terinterkoneksi. Ya, dan dengan sistem layering semacam ini kita bisa merekatkan seluruh dunia dengan teknologi yang berbeda-beda dan device yang berbeda-beda ke dalam satu jaringan besar yang saling berkomunikasi. Gitu. Ya, jadi itu magicnya internet itu sebenarnya layered arsitektur itu. Ya, sehingga kita bisa punya jaringan yang seperti itu sekarang ini. Nah, ada pertanyaan, komentar sejauh ini? No. Belum sih, Pak. Mau nanya, Pak. Iya, Pak. Berarti ini mirip kayak enkripsi sama description, apa ya? Ya, enkripsi gitu ya? Sama yang kayak codingan. Eh, semua di dunia virtual memang butuh coding ya, karena kan header-header itu sebenarnya eh, memberikan informasi yang butuh diproses, itu istilahnya juga coding begitu ya. Terus nanti buat error correction, flow control dan lain sebagainya itu juga ada codingannya. Nah, tapi enkripsi sama dekripsi itu jenis codingan yang sangat khusus. Tujuannya adalah untuk merahasiakan atau menjaga security dari jaringan. Ya, biasanya orang kalau ngomong enkripsi atau dekripsi itu yang dibayangkannya adalah saya punya data, saya nggak mau data saya bisa dibaca orang lain, saya encrypt. Ya, sehingga di sebelah sana harus ada password lagi untuk buka, baru kelihatan data aslinya apa dan baru bisa dibaca. Itu enkripsi dan dekripsi itu codingan yang khusus, tujuannya khusus. Dan itu eh, kita punyai di application layer tuh, biasanya ada di ujung di atas. Ya. Walaupun di tengah, kalau apa eh, kita pingin apa semacam security yang sangat ketat ya, waktu data itu ditransmisikan antar mesin gitu ya, saya mau supaya orang nggak bisa sadap di tengah terus baca datanya polos gitu aja, saya bisa encrypt di situ juga ya, tapi enkripsi yang paling apa jadi aman dari ujung ke ujung ya, biasanya terjadi jadi dari ujung ke ujung dan dari level aplikasi ke aplikasi di sebelah sono, supaya dari seluruh pipa itu begitu dia turun layer itu semua rahasia datanya, sampai ke fisik juga rahasia, terus naik lagi ke layer atas aplikasi, begitu di atas di aplikasi udah sampai di titik itu dibuka datanya baru kelihatan gitu ya. Jadi enkripsi dekripsi itu untuk kerahasiaan dan untuk security, dipakainya di layer mana aja bisa, dan ada layer-layer tertentu yang memanfaatkan itu untuk security umumnya, tapi di aplikasi juga terjadi. Gitu sih Pak.
Oke, makasih Pak. Ada pertanyaan lagi, komentar? Ada Pak, saya penasaran aja sih Pak. Jadi kalau secara teknis Hmm. itu dari layer tersebut tuh gimana ceritanya IP itu bisa jadi identifier untuk pengguna di internet? Eh, Kan ter- ada public IP, ada public IP sama ada private IP. Jadi oh saya iya, iya, iya. penasaran, ya saya penasaran aja sih secara teknis itu gimana hubungannya sama sisanya. Iya, nanti di bab 8 sih kita bahas lebih mendetil ya. Tapi basically IP address itu unik untuk setiap mesin ya. Jadi tadinya IP sistem IPv4 ya itu punya 32 bit untuk secara unik menandai setiap mesin di seluruh dunia. Itu zaman internet tahun 90-an gitu ya. Tapi 32 bit itu basically jumlahnya kalau kita hitung 2 pangkat N-nya itu 4 miliaran doang. Ya, sedangkan penduduk dunia sekarang udah mau mencapai 8 miliar ya. Jadi IP address itu nggak cukup. Apalagi orang-orang zaman sekarang punya gadget lebih dari satu kali ya, punya laptop, punya HP, semuanya ada IP address ya. Sehingga IP addressing kita bergerak dari IP versi 4 menjadi IP versi 6. Field untuk addressingnya jauh lebih panjang. Ya. Nah tentu muncul permasalahan ya. Bagaimana jaringan legacy itu yang versi 4 itu dengan alamat yang lebih pendek bisa beroperasi bersama dengan yang jaringan yang lebih baru yang versi 6 ya. Karena kan nggak bisa juga kita gusur semua versi lamanya begitu aja ya. Orang kita mau gusur TV analog aja harus bertahun-tahun nunggunya ya supaya nggak ada yang marah dan lain sebagainya gitu ya. Matiin jaringan juga nggak bisa sadis gitu tuh. Jadi nggak bisa tiba-tiba oh hari ini tanggal segini kita pindah dari IP versi ini ke IP versi yang berikutnya terus semua yang lama mati gitu ya. Nggak bisa. Ya jadi selalu di internet tuh orang mikir interoperability sih. Jadi sampai hari ini ya dua sistem IP itu hidup barengan tuh terus bisa saling berkomunikasi. Tapi dua-duanya ada di layer 3 sama-sama. Cuman basic idenya memang adalah setiap mesin punya penanda itu yang unik untuk dirinya sendiri. Karena kalau nggak ada itu berarti nggak bisa ya paket dikirim secara terarah ke satu mesin tertentu di dunia. Iya kan? Harus ada alamatnya. Nah itu fungsinya IP addressing itu. Cuman digitnya, angkanya mesti cukup tuh. Sekarang sih pakai IP versi 6 udah cukup panjang sih. At least mungkin dalam 100 tahun ke depan cukup ya. Tapi ya itu kadang perkembangan teknologi mengejutkan kita terus kapan-kapan mungkin mentok lagi terus kita harus migrasi lagi ke sistem yang berikutnya sih. Nanti detailnya kita lihat di bab 8 kalau kita belajar TCP/IP. Ada pertanyaan lagi sejauh ini konsep layering-nya? Di lecture notes ada beberapa pertanyaan sih yang tipikal ya. Mengapa teknologi IP begitu powerful? Jadi di awal ini ada diskusi sedikit keuntungannya ya. Kenapa kita pakai arsitektur yang berlapis itu? Satu, jika interface layer di bawah terdefinisi baik, layanan dapat diminta tanpa mengetahui implementasi pada layer manapun di bawah layer tersebut gitu. Jadi kalau kita bicara satu layer, di bawahnya apa gitu ya, atau di atasnya apa, terserah. Yang penting saya bisa ngomong ke layer tepat di atasnya sama tepat di bawahnya udah beres gitu ya. Jadi dengan kata lain modular gitu ya. Yang kedua, selama spesifikasi layanan tidak berubah, implementasi pada layer di bawah dapat diganti. Ya itu tadi ya. Jadi kalau habis layer TCP/IP ke atas aplikasi itu semua mau sama, tapi di bawahnya saya mau ganti ya. Nggak mau pakai kabel tembaga lama, saya mau pakai fiber optik. Ya bisa gitu ya, tinggal pasang peralatan-peralatan fiber optik yang paham data link layer sama physical layernya, terus dia ngomong sama IP layer, kalau paham juga terus udah beres gitu. Ya, sehingga yang ketiga ini ya, layanan baru dapat dikembangkan kapan saja berdasarkan layanan ada sehingga dapat mendukung layanan baru di layer lebih atas ya. Jadi kapanpun kita mau modifikasi jaringan kita mau tingkatkan kapasitasnya karena udah terasa
kurang dan lain sebagainya, kita mau kembangkan teknologi yang baru itu jauh lebih cepat karena kita sistemnya modular ya. Sebenarnya logika kayak gitu kan terjadi di mana-mana ya, di semua banyak barang-barang elektronika juga ya, kayak zaman dulu ya, bapak-bapak tuh nggak punya Arduino. Ya, Arduino itu kayak semacam batu batanya juga ya kalau mau menyusun bangunan yang perlu microcontroller. Zaman dulu chipnya itu yang ada di Arduino jadi otaknya itu kita harus coding langsung pakai bahasa mesin itu ya, karena chipnya pahamnya bahasa mesin. Ya, jadi kalau kita main microcontroller atau microprosesor, codingan kita bahasanya nggak manusiawi. Eh, Pernah belajar bahasa mesin nggak? Udah nggak diajarin lagi ya sekarang nih. Ada di kuliah tertentu belajar bahasa mesin nggak? Mungkin nggak ada ya. Mungkin nggak ada. Jadi kalau terpaksa harus ngomong sama itu microcontrollernya langsung ya tanpa board Arduino-nya itu ya, terpaksa itu tuh menelan apa buku-buku tua itu ya tentang bahasa mesinnya gitu ya. Jadi sebenarnya yang dilakukan Arduino ya adalah chipnya itu yang ngomongnya itu harus isi register sekian dengan data ini ya, atau tarik data ini dari register sekian gitu ya. Jadi benar-benar prosesor ngisi memori tertentu, codingannya tuh kayak gitu tuh. Walaupun kita melakukan komputasi, penjumlahan, perkalian atau apa ya, tapi kita harus mikir dalam bentuk ini ada register, ada memori diisi angka tertentu, kita tarik ulur terus supaya operasi matematika kita jalan gitu misalnya ya. Nah, itu codingan hard code mesin yang kayak gitu diterjemahkan ke bahasa yang lebih dekat ke manusia ya, mirip bahasa C itu di board Arduino-nya itu. Terus habis itu di board Arduino itu dikasih interface buat input ya kalau ada sensor masuk, terus dibuat outputnya juga kalau mau jalanin aktuator tertentu. Jadi kita punya building blocknya, punya batu batanya yang lebih mudah juga diprogram karena bahasanya ada bahasa antaranya itu ya. Terus tiba-tiba perkembangan kita jadi pesat. Ya tapi kita tuh sebenarnya berpikirnya sistem modular ini ya. Batu bata ini nih yang berguna untuk kita membangun bangunan kita. Ya. Jangan suruh kita bangun dari pasir polos gitu ya, sebutir-sebutir gitu ya. Sampai kapan bangunannya selesai gitu ya. Jadi lambat. Begitu kita punya sesuatu yang modular kayak batu batanya, terus kita tinggal koneksi-koneksi kayak Legonya gitu ya. Terus robot kita atau apa sistem kita itu jadinya lebih cepat. Ya. Kita juga sekarang punya Raspberry Pi ya. Itu juga sebenarnya komputer modular tuh. Ya karena kalau kita cuma ambil prosesor chip yang di laptop kita terus berusaha ngomong langsung ke situ itu agak berabe gitu ya. Tapi di Raspberry Pi di situ biasanya dipasangin WiFi interface-nya. Eh, Kalau kita butuh semacam monitor bisa connect juga ke Raspberry Pi-nya ya. Jadi bawa Raspberry Pi kecil itu ya, itu kayak bawa laptop yang agak lemot gitu ya. Tapi dia bisa menjalankan semua fungsinya dengan cukup murah ya. Jadi banyak juga orang yang ngoprek pakai Raspberry Pi bikin laptop murahan gitu ya. Buat apa? Mainan murah gitu daripada beli laptop 10 jutaan kan untuk apa? Penggunaan-penggunaan tertentu sebenarnya bisa ya pakai sistem yang murah gitu misalnya buat anak-anak atau apa gitu. Jadi dengan ada batu batanya itu ya Raspberry Pi kotak kecil itu yang berfungsi jadi semacam building block yang modular, kita bisa bikin macam-macam sih. Jadi proses berpikirnya tuh sekarang seperti itu ya. Dan makin banyak ya yang ke arah situ. Industri mobil karena bergerak ke mobil listrik lama-lama mungkin juga kayak gitu ya. Kalau dulu kayak oh ini mesinnya Toyota atau mesinnya Mercedes gitu ya. Terus begitu mesin listrik mungkin nanti ada juga yang modular ya. Jadi yang penting kita punya standar terus bisa saling ngomongan. Saya beli bagian ininya dari Toyota atau dari Honda atau dari BMW sama aja. Terus yang penting kita pasang klek jalan gitu. Kalau kita sampai di level kayak gitu ya, maka perkembangan otomotif listrik itu jadi bisa luar biasa cepat. Nah, tinggal sebenarnya industri itu menyediakan nggak ya, atau mau nggak berbagi yang kayak gitu ya.
basically HP smartphone kita berkembang sangat pesat karena ada Android sih. Yang Google itu jadikan bebas, terus semua orang boleh pakai sebagai OS-nya gitu aja ya. Jadi itu building block dasarnya juga tuh, Android itu gratis. Sehingga Android-nya bisa dimanfaatkan oleh pabrik yang bikin HP, terus dia modif untuk kebutuhan dia, terus dia bilang ini Android versi apa gitu ya. Jalan di mesin kita yang apa gitu ya. Tapi Androidnya sendiri kan Google nggak berusaha jual ya, tetap open source gitu aja gitu. Nah begitu ada yang membebaskan ya untuk ada modularity tertentu, dunia kita tahu-tahu bergulirnya jauh lebih cepat. Nah di internet itu basically dari awal juga nggak ada yang menguasai. Jadi bapak-bapak nggak akan bilang ya misalnya TCP/IP itu punya siapa itu? Ya apakah itu punya Motorola, itu punya siapa itu ya? Siapa yang ngembangin? Siapa perusahaan yang punya memiliki TCP/IP? Nggak ada. Ya dokumen-dokumen teknikal untuk barang-barang di internet itu namanya adalah RFC, Request for Comments. Jadi kalau bapak-bapak mau tahu deskripsi detail ya tentang TCP gitu ya, atau tentang internet protokol gitu ya, cari RFC-nya namanya. Itu dokumen teknisnya ya. Nanti setiap detail dari data yang ada di situ, bit ini isinya apa, bit ini isinya apa, fungsinya apa ya, itu ada semua detail di situ. Ya, kalau bapak-bapak baca Garcia ya, itu ada summary-nya juga kalau diperlukan yang penting-penting ya. Tapi kalau mau sampai tahu jeroannya baca RFC-nya. Ya dan RFC itu karena namanya request for comments ya. Jadi berfungsinya lebih ke arah adalah ini loh, saya punya request for comments kan permintaan untuk komentar ya. Saya ada mekanisme ini nih yang bisa bikin kita saling bicara ya. Dikomentarin dong gitu ya. Request for comments ya. Terus semua orang suka ya dengan misalnya teknologi tertentu, semua orang nempel di situ. Karena semua orang udah nempel di situ, makin banyak orang yang nempel lagi di situ, terus teknologi itu jadi diwarisi dan dipakai terus menerus. Tapi basically open source gitu ya. Ini ya kalau misalnya cari di Google ya, RFC Internet Protokol gitu ya. Ini kalau saya share screen ya, kalau bapak-bapak sampai nafsu pengen nyari ya, RFC untuk Internet Protokol itu untuk IP nomornya RFC 791. Ya jadi kalau nyari dokumen teknis ya untuk barang-barang di internet tinggal nyari RFC-nya aja. Ini DARPA ini military project Amerika ini, DARPA Internet Program ini ya, Internet Protocol ini teknologi military, di desainnya September 1981 ini buat IP. Udah kuno banget ya. Terus ada dokumennya ini bisa dibaca, ini ada table of content-nya, ada dokumen standarnya. Ini semua protokol-protokol di internet ini ada RFC-nya sih. Jadi bisa dicari satu-satu kalau mau sampai detail ya. Tapi buat kebutuhan pemahaman kita baca Garcia berapa ratus halaman biasanya udah cukup sih. Nanti kalau butuh bekerja detail ya dengan data field-nya tertentu bisa dicari dibaca RFC-nya kalau sampai butuh. Ya. Tadi nama iya. RFC-nya apa, Pak? Jadi RFC itu pakai nomor-nomor. Kalau yang untuk internet protokol untuk IP namanya RFC 791 nomornya. Oke. Kalau misalnya buat TCP misalnya, tulis aja RFC TCP ini 793 gitu misalnya. Nomornya aja agak deket ya karena TCP sama IP itu sering direkatkan satu sama lain gitu. Jadi yang satu 791, yang satu 793. Nah kalau kita lihat lagi tadi lecture notes-nya, coba kita lihat beberapa pertanyaannya ya yang standar. Membiasakan diri, siapa tahu keluar di ujian. Apa perbedaan dan kemiripan data link layer dan transport layer? Kemiripannya dua-duanya fungsinya error control dan flow control, bedanya apa? Yang data link itu tadi point to point ya, jadi satu mesin ke mesin di sebelahnya. Karena kalau kita lihat gambarnya ini, yang data link layer ini mesin ke mesin di sebelahnya.
Kalau transport layer, mesin yang di ujung sini ke mesin yang di ujung sono. Jadi transport layer itu end to end, kalau data link layer itu point to point. Gitu, ya. Jadi salah satu tugas kita kalau memahami teknologi juga pertanyaan yang kayak gitu tuh standar tuh. Ini sama itu bedanya apa gitu ya. Misalnya sama-sama routing protokol. Routing protokolnya ini sama itu dua-duanya tugasnya routing. Ya. Tapi bagus mana ya? Apa bedanya? Ya terus kalau yang satu lebih bagus, dia ada ruginya nggak gitu ya? Itu pertanyaan-pertanyaan standar banget tuh. Kalau kita nanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, biasanya kita jadi lebih paham sedikit ya. Nah, mana teknologi yang lebih bagus? Teknologi model telepon atau seperti internet? Minggu lalu kayaknya jawabannya internet ya, tapi enggak juga. Jawabannya tergantung aplikasinya sih. Kalau aplikasinya mirip sama voice communication, yang mirip telepon itu tuh, yang udah sangat tua, itu yang lebih cocok ya. Tapi kalau kita kirim email atau web browsing ya yang kayak internet yang lebih cocok. Ya. Nah, kalau satu mesin ya terhubung pada beberapa jenis media ya. Mesinnya misalnya punya koneksi WiFi ya, terus punya koneksi kabel gitu ya, terus punya koneksi fiber optik gitu ya, terhubung sekaligus. Apakah mesinnya butuh beberapa IP address? Ada tebakan? Udah nggak sih? Satu aja beda sih. Enggak, dia butuh beberapa. Oh, Ya karena router itu basically barang yang kayak gitu tuh, router ya. Dia kalau di gedung tertentu, lantai tertentu, dia ada yang terkoneksi sama jaringan yang lantai lain, ada yang terkoneksi sama gedung lain, ada yang terkoneksi sama ruang tertentu gitu ya. Basically setiap pintu koneksinya itu punya IP address sendiri sih, karena nanti mesin yang lain mau ngincer router itu dari arah tertentu, dia harus ngincer IP address tertentu sih, gitu ya. Tapi nanti di chapter 8 kita belajar lagi lebih detail sih soal IP addressing. Nah, ini tadi juga udah kita bicarakan ya, IP versi 4, panjangnya 32 bit ya, 4 bytes. Berapa banyak user maksimum yang dapat diakomodasi. Basically tinggal 2 pangkat 32 ya. Nah, tapi di dalam sistem IP itu ada alamat-alamat yang khusus juga. Misalnya yang alamat yang 0 semua itu untuk broadcast ya. Alamat yang 0 semua itu di setiap network untuk network address, kalau yang 1 semua untuk broadcast ya. Jadi ada alamat-alamat yang standar yang nggak bisa kepake. Jadi lebih kurang dari 2 pangkat 32 sih. Tapi kalau kita mau hitung secara kasar dengan 32 bit ya kita bisa punya 2 pangkat 32 kemungkinan yang unik itu sekitar 4 miliar sih. Jadi batasnya kapan IP versi 4 itu udah nggak cukup lagi kalau udah melebihi 4 miliar ya. Dan saat ini udah sih kita, makanya kita pindah ke IP versi 6. Iya, ini udah 1 jam lebih sih kita ngobrol. Ada pertanyaan, komentar lagi sebelum kita pisah? lupa. IPv6 iya. Jadi makanya orang bilang ya cukuplah IPv6 gitu ya. At least sekarang gitu. Kecuali kalau nanti kita punya nanobots gitu ya yang saling berkomunikasi, terus nanobotsnya masing-masing punya IP address atau apa. Nah, kapan-kapan kali kita butuh lagi kali ya ledakan jumlah addressnya gitu ya. Tapi sih mungkin itu di zaman kapan kali ya. Sekarang ini sih rata-rata orang bilang ya IPv6 bisa lah untuk puluhan tahun ke depan lah. Oke, thank you. Kalau nggak ada komentar pertanyaan lagi, Bapak-bapak posting ya di ini di forum. Pertanyaan lagi yang nggak usah dijawab. Terus minggu depan nanti kita dengarkan Pak Hansen ya yang bertugas buat tekstil.